Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Era elektrifikasi sudah di depan mata dan seluruh pabrikan otomotif yang hadir di Indonesia sudah memperkenalkan mobil listrik mereka. Dari sekian banyak pabrikan, MG juga memperkenalkan MG ZS EV. Mobil ini memang sudah hadir di Indonesia dengan versi bensin. Buat Anda yang ingin tahu performa seperti apa, langsung saja klik link di atas. Sementara untuk melihat perbedaan apa saja yang hadir pada model EV ini, saksikan video reviewnya sampai selesai. Nah, perbedaan utama terlihat pada bagian depan di mana grillnya berbeda dengan tipe bensin. Sekarang di sini juga terdapat tempat untuk mengecas listriknya. Bisa kita lihat, pastikan dulu Anda sudah membuka kunci mobil ini, kemudian bisa ditekan seperti ini dan ditarik. Ini dia tempat buat ngecharge-nya. Lantas tinggal colok saja seperti ini dan mobil sudah bisa dilakukan pengisian dayanya. Nah, untuk Anda yang penasaran seberapa lama pengisian daya mobil ini, jika di rumah Anda memiliki watt sekitar 2200 watt, maka Anda bisa melakukan normal charging. Anda membutuhkan waktu sekitar 20 jam, sementara jika di rumah Anda memiliki daya yang lebih besar lagi, yaitu 7000 watt, Anda bisa melakukan fast charging. Untuk mengisi mobil ini sampai 80% daya, Anda hanya membutuhkan waktu 30 menit. Sementara jika ingin mengisi sampai full, Anda membutuhkan waktu sampai 6 atau 7 jam. Nah, ini adalah perbedaan pada bagian depan. Sementara selain grillnya, ada juga yaitu fog lamp. Pada model bensin ada fog lamp di bagian bawah. Sementara untuk model EV ini, kita lihat sudah tidak ada fog lamp di bagian depan bawah sini. Sementara ada beberapa perbedaan lagi terdapat pada bagian samping, lalu kabinnya. Ayo ikuti saya terus. Nah, ini dia tampak samping. Secara keseluruhan memang tidak ada perbedaan, namun Anda bisa tertuju pada velg mobil ini karena memang memiliki desain yang berbeda ketimbang versi bensinnya. Kita lihat ini jadi tampak lebih modern dengan penggunaan two-tone seperti ini. Sementara bannya juga masih sama dengan balutan ban 21550 ring 17 menggunakan Michelin Primacy. Dan yang lain lagi adalah ground clearance mobil ini sekarang mencapai 161 mm. Kita bisa lihat ini mungkin karena ada penggunaan baterai di bawah sini sehingga membuat mobil ini ground clearance-nya jadi lebih pendek lagi. Namun demikian ini mobil lebih tinggi ground clearance-nya ketimbang kompetitor semisal Kona EV yang hanya mencapai 159 mm saja. Ya, jantung pacu mobil ini mengandalkan motor listrik dengan baterai berkapasitas 44,5 kWh. Kita lihat ini adalah ruang mesin yang sama seperti versi ZS bensin dan masih menyisakan banyak sekali ruangan. Bisa kita lihat motor listriknya hanya sekecil ini dan rendah sekali ke lantai, mungkin akan menghadirkan center of gravity yang lebih baik. Kemudian posisi baterainya juga terdapat pada bagian bawah, terlihat menjulur dari bagian tengah hingga ke belakang. Sementara ini ada aki konvensional yang terdapat pada bagian depan sini. Lantas ini adalah bagian belakangnya, memang tidak ada ubahan ketimbang versi bensin. Anda hanya akan menemukan emblem bertulisan EV yang memang mencirikan mobil ini adalah sebuah mobil listrik. Lantas kita buka bagasinya, tetap handle-nya ada di bagian tulisan MG tersebut. Nah, ini dia kapasitas bagasinya, tidak ada perbedaan, masih 440 liter. Kemudian Anda tidak akan menemukan ban cadangan di sini karena posisinya di balik kompartemen ini terdapat charger listrik mobil ini. Kemudian ada juga tire repair kit yang mungkin akan membantu Anda ketika ban Anda bocor, nanti akan ditambal dengan cepat, kemudian Anda akan membawanya ke bengkel terdekat. Sementara buat Anda yang membutuhkan kapasitas bagasi lebih lagi, Anda bisa mencopot kompartemen seperti di atas ini. Kemudian Anda juga bisa melipat kursi baris kedua meskipun tidak rata lantai. Namun ini akan menghadirkan ruang bagasi yang akan lebih luas dari sebelumnya. Lantas seperti apa kabin mobil ini? Mungkin ada perbedaan, ikuti saya terus.
Nah, sekarang saya sudah berada di kabin baris kedua. Ini posisi mengemudi saya. Bisa kita lihat masih ada legroom yang memadai, kemudian headroomnya juga cukup oke. Sementara karena mobil ini dibangun menggunakan platform dari ZS tipe tertinggi, maka sudah dilengkapi dengan sunroof yang lebar dari depan hingga ke baris kedua. Lantas di legroom ini ada sesuatu yang spesial karena jika dibandingkan dengan versi bensin, Anda akan melihat bahwa lantai begitu landai seperti ini, tidak ada lagi gundukan di bagian tengah, dan ini akan membuat kaki lebih leluasa hingga ke bagian kiri. Sementara untuk kursinya juga tebal, kemudian dilengkapi dengan jok kulit seperti ini, jadi Anda terasa akan lebih nyaman. Sementara untuk fitur keselamatannya juga sudah dilengkapi dengan ISOFIX, kemudian ada juga seat belt 3 titik untuk 2 penumpang di belakang seperti ini. Lantas di belakang sini juga Anda akan menemukan port USB untuk melakukan charge gadget Anda misalnya. Lalu ada juga kompartemen, mungkin ini akan bisa meletakkan koin atau uang kecil di sini. Kemudian ada kompartemen untuk menaruh dokumen ataupun majalah jika Anda berpergian keluar kota, maka bisa diletakkan di dalam sini. Lantas seperti apa kabin di bagian depan? Sekarang satu warna, jika kita lihat yang versi bensin tipe tertinggi itu menggunakan dual tone, sementara ini satu warna dan tampilannya jadi terkesan lebih sporty. Sementara konsol tengahnya juga berbeda, sekarang lebih tinggi ketimbang versi bensin. Kompartemennya sementara sama saja, ada cup holder, kemudian ruang penyimpanan lainnya juga terdapat di laci belakang sini. Lantas di depan kita bisa melihat sekarang tuas persnelingnya diganti dengan knob putar seperti ini, R, N, dan D ada di Anda tinggal memutar, sementara P-nya Anda hanya ingin menekan seperti ini saja. Ya, sementara di depan ada 3 tombol. Yang pertama ada mode berkendara, Anda bisa memilihnya sport, kemudian normal, kemudian juga eco. Lantas ada di sampingnya adalah regenerative braking. Untuk Anda yang ingin konsumsi bahan bakarnya lebih hemat, mungkin Anda bisa menggunakan ini sebagai alternatif untuk pengereman. Dan di sebelah kanannya ada tuas untuk melihat ataupun preview baterai di mobil ini. Sementara instrumen klasternya juga berbeda dengan versi bensin. Jika di sebelah kiri masih sama yaitu speedometer, di kanan ini sudah bukan tachometer, tapi Anda bisa melihat efisiensi bahan bakar ataupun efisiensi baterai Anda bisa terlihat di sini. Kemudian ada juga kapasitas baterai Anda terlihat pada di bagian kanan sini. Lantas head unitnya juga berukuran sama dan sudah dilengkapi dengan Apple CarPlay jika Anda membutuhkan koneksi yang lebih baik lagi pada mobil ini. Dan seperti apa performa mobil listrik ini, kita akan langsung mencobanya di area track. Ya, sebelum saya mencoba mobil ini di track, saya mengasih tahu bahwa di posisi mengemudi ini sudah dilengkapi dengan pengaturan secara elektrik untuk maju mundur, kemudian rebahnya juga bisa diatur seperti ini. Sementara di sebelah kiri pengaturannya masih manual. Ya, sekarang waktunya saya mencoba kehebatan dari MG ZS versi EV ini. Bisa kita lihat posisi mengemudinya masih sama seperti versi bensin, namun saya akan melakukan akselerasi. Saya akan melakukan kickdown. Sebentar. Wow, memang tidak ada suara yang besar sekali, tapi lonjakan akselerasinya begitu terasa, dan ini bagus sekali. Saya sangat menyukai. Mobil ini juga terasa lincah sekali, settingan suspensinya juga terasa lembut. Meskipun saya lakukan kickdown seperti tadi dan saya belok barusan, itu tidak terasa mengayun dan tidak terasa limbung seperti SUV pada umumnya. Ini mobil yang cukup nyaman dikendarai. Sementara saya waktunya mencoba
mode berkendara, saya akan mencoba ke mode sport. Apakah akan lebih kencang akselerasinya? Oke, 1, 2, 3. Wah, decitannya begitu terasa. Wow, ternyata memang benar-benar terasa lebih cepat. Mobil ini memang benar-benar menghadirkan rasa berkendara yang begitu menyenangkan. Sebagai mobil modern ini tentunya akan sangat nyaman dikendarai, apalagi nantinya akan digunakan dalam melibas kemacetan ibu kota misalnya. Ini mobil akan sangat nyaman sekali. Sementara berbicara performanya, berkat tenaga listrik yang dihasilkan, mobil ini mencapai 147 PS dan torsinya mencapai 353 Nm. Ini adalah torsi sebesar mesin diesel dan hadir pada mobil listrik. Tentunya ini akan selain lebih irit, tentunya juga akan lebih ramah lingkungan ketimbang Anda menggunakan mobil diesel. Ya, berbicara kenyamanannya, mobil ini meskipun saya tidak mendapatkan lokasi yang lebih panjang untuk mencobanya, namun dari beberapa kali lap yang saya sudah lalui, mobil ini tidak memiliki kebisingan yang luar biasa. Jadi kabinnya cukup oke lah ya, walaupun tidak benar-benar senyap, namun dalam kecepatan yang singkat tadi saya merasakan begitu nyaman sekali di dalam mobil ini. Dan untuk suspensinya, saya tidak merasakan limbung ketika bermanuver tadi. Lantas saya ingin melewati obstacle seperti ini, dan benar saja suspensi depan McPherson dan di belakang torsion beam ini tidak menghadirkan guncangan yang sangat mengganggu. Saya tetap nyaman menggunakan mobil ini walaupun menghadapi obstacle seperti tadi, dan saya merasa mobil ini sangat oke jika Anda gunakan untuk penggunaan sehari-hari. Mungkin Anda tinggal di kota Jakarta yang penuh kemacetan, maka akan sangat nyaman menggunakan mobil listrik seperti ini. Oke, jadi kesimpulannya MG ZS EV ini adalah mobil yang modern, mobil yang sangat nyaman digunakan untuk harian. Apalagi jika Anda mengisi full baterainya, Anda bisa berjalan sejauh 335 km, yang tentunya Anda sudah bisa pelesiran sedikit keluar kota dan hanya menggunakan mobil ini saja. Lantas teknologinya juga canggih, dan saya memberitahu bahwa mobil ini di Inggris dalam 2 minggu saja sudah dipesan lebih dari 1.000 orang. Sementara untuk di Australia, mobil ini bahkan merupakan EV paling murah yang dijual di sana. Di Indonesia memang mungkin belum dijual, dan ada 5 pilihan warna mobil ini, yaitu Copenhagen Blue seperti ini, kemudian ada biru yang tadi di dalam, kemudian ada putih, ada hitam, dan ada satu lagi warna merah. Oke, jadi demikianlah first drive kami terhadap MG ZS EV ini. Jika Anda suka video ini, jangan lupa klik like, subscribe, serta tulisan komen di kolom komentar. Main-main juga ke website kami di www.autodriver.com. Sementara buat Anda yang belum, jangan lupa download aplikasi kami di Google Play Store. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.